Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahmakumullah, masih dalam rangkaian peringatan bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahmakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan, klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani
falyastanna bisunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk ditambah, tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting, karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur ahlul bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahmakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci ahlul bait, mereka menolak ahlul bait, mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat ahlul bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat ahlul bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau enggak masuk akal enggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW, mereka tolak dengan alasan enggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air, itu ada di Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya, alasan enggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini.
Selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini. Karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhuduh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Hadis munqati' dipegangi. Hadis muttarib dipegangi. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi. Dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Dan kasihan umat. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalni sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Sementara yang dijanjikan ada pahala, sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, enggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu' atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib. Katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu', palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban. Hadisnya amat sangat lemah. Sholat-sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jum'ah minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun. Hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir enggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih, jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Di samping itu kaum muslimin rahimakumullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpang, serahkan bagaimana memaknai Quran Sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari guru, dari gurunya. Dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumil Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istimbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru, lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru,
Hati-hati memondokkan anak. Hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah, atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Penutup, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapa generasi penerusmu hai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yarwuna ahadisi, yaitu mereka-mereka yang menyebarkan, menyampaikan sunnah-sunnahku. Semoga sekelumit khutbah ini membuat kita semakin komitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah, dan itulah kunci keselamatan kita, juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai mereka masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, la nabiyya wa la rasula min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih, faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kufra wal kafarata wal musyrikin. Allahumma dfa' anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf was syada'id wasu al fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah, innaka la tukhliful mi'ad waj'al baldatana Indonesia hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan tayyibah aminah rakhiyah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma man arada bina aw bidinina wa biladina Indonesia wa biladil muslimin, khususan bilada ikhwanina fi Palestin, su'an wa dhulman wa fitnatan wa halakan wa dararan minal kuffar wal munafiqin wal israiliyin wal yahudiyin was sahyuniyin, faj'al dairata dzalika kullih taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi qaulika wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa idza batastum jabbarin
Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ihzimil israiliyin wansuril falistiniyin alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.